Hai Starkis, bertemu dengan Kak Yosua di sini dan Kak Kristo. Nah, hari ini Kakak menyapa kalian yang ada di Wisma 76, Serpong, Bekasi Barat dan Bekasi Timur nih Kak. Nah, minggu lalu kan Kak Yosua itu membahas tentang karunia-karunia dari Roh Kudus. Nah, Kak Kristo nih, hari ini kita mau bahas apa nih? Ya, berbanget Kak Yosua. Jadi kita akan belajar kelanjutan dari yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan manusia karunia. Ada karunia alami, ada juga karunia adikodrati. Karunia ini bukan untuk dipamerkan atau adu kekuatan, Ya. tapi untuk diberikan sebagai bukti bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Pertama, kedua memperlengkapi orang percaya dan juga termasuk adik-adik semua. Oke. Dan juga membangun jemaat di gerejanya. Nah, karunia adikodrati atau karunia yang memampukan kita melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia ini. Ada 9. Nah, coba masih ingat nggak apa saja? Coba sebutkan 3 aja. 3 ya? Yang berhasil dapat, yang berhasil menjawabnya dapat token. Coba jawab. Oke, keren, selamat. Keren. Mantap. Ada hebat. Saya berikan 4 jempol buat kalian. Ya, kaki juga pakai diikutan. Oke. Nah, sekarang Kakak mau bahas kelompok karunia yang pertama, yaitu karunia pewahyuan. Yang mana saja sih yang termasuk dalam kelompok pertama ini? Pertama, karunia kata-kata hikmat. Kedua, kata-kata pengetahuan dan membedakan roh. Nah, melalui kelompok yang pertama ini, Roh Kudus memampukan orang percaya, termasuk kakak di sini dan adik-adik, semuanya untuk bisa mendapatkan hikmat dan pengetahuan adikodrati. Nah, yang pertama yaitu karunia kata-kata hikmat. Adalah karunia dari Tuhan yang memampukan seseorang untuk memiliki hikmat adikodrati untuk menyelesaikan masalah yang rumit banget. Nah, Kak Yosua, kira-kira kakak bisa sharing nggak satu kisah di Alkitab yang menceritakan mengenai kata-kata hikmat ini? Aku berdoa dulu ya Kak ya. Boleh. Nah nih ada nih salah satu tokoh yang diberikan karunia hikmat yang luar biasa, itu dari kisahnya Salomo nih Kak. Kita bisa lihat baca di 1 Raja 3 ayat 16 sampai 28. Jadi suatu kisah itu ketika itu Salomo sebagai raja menghadapi 2 ibu, di mana 2 ibu ini memiliki anak yang sudah meninggal. Nah, satu anak yang meninggal. Tetapi bingung nih, anak ini milik siapa? Gitu ya. Apakah milik ibu si A atau milik ibu si B? Dan rupanya apa yang dilakukan Salomo Kak? Salomo itu berdoa. Dia minta karunia hikmat kepada Tuhan bagaimana memutuskan persoalan ini. Ketika dia minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat pada Salomo. Akhirnya Salomo kasih ide nih. Oh ya, dia bilang begini. Kalau begitu belah aja anak ini. Waduh, gitu ya. Belah aja anak ini. Iya. Supaya kita tahu, supaya fair, supaya adil. Mungkin kanannya untuk si ibu A, kirinya untuk si ibu B. Nah, rupanya ketika pisau itu mau dibelah ke anak itu, ada satu ibu si A ini bilang, jangan, kata gitu. Udah biarinlah anak ini untuk si ibu B aja. Si Salomo lihat, kan nggak mungkin ya anak kandung dibunuh ya, biarlah sama orang lain. Nah, ketahuan lah bahwa yang bukan ibu sebenarnya adalah ibu si B. Ya, itu sebab akibat hikmat dari Tuhan Kak. Luar biasa Kak Yosua. Ya. Mantap. Tadi Kak Yosua udah sharing nih. Ya. Nah, yang kedua, kita mau lihat juga ada karunia kata-kata pengetahuan. Inilah karunia dari Tuhan yang memampukan kita punya pengetahuan adikodrati tentang keadaan diri seseorang di masa lalu dan di masa depan. Iya benar. Nah, kakak mau cerita nih, suatu kali dulu tuh pas zaman kuliah, kakak pernah mendoakan adik kelas. Gitu ya. Lalu dalam hati kakak tuh ada suatu keyakinan bahwa anak ini suatu saat akan menjadi pemimpin di pelayanan kampus. Nah, padahal kalau waktu itu, kalau kakak ngandelin mata dan kepala sendiri, jujur aja, kakak nggak yakin anak ini bakal menjadi pemimpin. Tapi luar biasa Tuhan membentuk anak ini dalam 2 tahun berselang, dan setelah itu anak ini menjadi salah satu pemimpin ketua di youth camp kampus. Jadi waktu itu ada 3 ketua youth camp, nah dia salah satunya. Nah, ini menandakan bahwa ketika kakak mendoakan adik kelas itu, Tuhan memberikan kata-kata pengetahuan. Sesuatu yang membuat kakak punya keyakinan di masa depan dia akan menjadi seperti apa, walaupun di masa kini kakak nggak yakin dia akan menjadi seperti itu. Tapi
inilah karunia dari Tuhan. Itu salah satu contohnya ya. Ya. Nah, yang ketiga dan terakhir nih, Nah. karunia membedakan roh. Di mana karunia ini diberikan Tuhan untuk kita bisa mengenali roh yang menguasai hidup seseorang atau yang ada di balik perkataan ataupun tindak tanduknya. Membedakan roh tuh seperti apa tuh, Kak? Nah, ada kisahnya nih. Gimana, Kak? Dalam kisah 16 ayat 16 sampai 18, Paulus dapat mengenali roh jahat dalam diri seorang hamba perempuan. Jadi waktu itu Paulus dan Silas sedang ada di suatu kota dan mereka diikuti seorang hamba perempuan. Sebetulnya hamba perempuan ini memuji-muji Paulus dan Silas gitu. Intinya mereka ini hamba Tuhan, mereka ini diberkati dan lain-lain. Tapi Paulus tahu bahwa di balik perempuan ini sebetulnya ada roh jahat yang ingin membuat Paulus dan Silas mungkin bangga, sombong dan lain-lain. Akhirnya ketika Paulus bisa membedakan roh, dia mengusir roh jahat yang dalam diri perempuan itu dan roh itu keluar. Jadi itu karunia membedakan roh dari kisah Paulus. Hebat ya. Nah, begitu adik-adik sarkit semua, kalian pun bisa mendapatkan karunia pewahyuan ini untuk kehidupan sehari-hari kalian. Berdoalah dan minta kepada Tuhan supaya kalian dipenuhi kata-kata hikmat dan pengetahuan. Buat apa? Supaya ketika kalian menghadapi kondisi sulit seperti minggu lalu, ketika harus memilih sekolah mana, ketika menjawab ujian terus bingung, lupa dan lain-lain, kalian berdoa minta hikmat dari Tuhan. Terus ketika kalian menghadapi masalah yang sulit atau dalam kondisi menghadapi bahaya, minta hikmat ke Tuhan, keberanian untuk Tuhan untuk kalian bisa lepas dari masalah yang sulit itu dan juga bahaya itu. Dan juga dijauhkan dari maksud-maksud orang yang jahat. Nah, penting juga untuk diingat bahwa untuk kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan ini harus kita gunakan untuk kebaikan, bukan untuk mengakali orang lain. Contohnya. Oke, star point kita di hari ini adalah hikmat dan pengetahuan dari Tuhan ku dapat, kupakai untuk melayani Tuhan dan jemaat. Keren. Dan star verse kita nih untuk di bulan ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Keren, luar biasa ya Kak, poin-poin ini ya. Oke, kalian semua kita mau berdoa buat adik-adik kita nih, sambil kita juga menyiapkan untuk persembahan. Buat adik-adik yang online bisa scan QRIS-nya, buat yang di masing-masing satelit bisa siap-siap berikan persembahannya. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyertai hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan juga pengetahuan. Dan berikan juga kepada kami kemampuan untuk membedakan roh, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami mendapatkan arahan yang tepat, dan kami juga dijauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati setiap anak-anak yang beribadah bersama, baik online maupun di onsite. Dan juga berkati orang tua masing-masing dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, berikan kesehatan dan berikan keberhasilan buat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke adik-adik, pamit undur diri dari Kak Yosua dan Kak Kristo. Sampai jumpa di minggu depannya. Dadah! Bye!